Pemirsa, hingga saat ini tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Jagorawi Rashid Amrullah masih dirawat di Presidential Suite Rumah Sakit Pusat Pertamina akibat gangguan pada perut dan traumatik. Sementara itu polisi telah memeriksa 13 orang saksi terkait kecelakaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim pers kalian kedokteran jiwa pada nama panjangnya. Pemirsa, hingga saat ini tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Jagorawi Rashid Amrullah masih dirawat di Presidential Suite di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Rashid langsung dibawa ke RSPP pasca kecelakaan. Dia mengalami suatu kecemasan, ketakutan akan masa depan. Nah, ini juga semuanya berdampak kepada kondisi fisik. Keterangan tersebut disampaikan oleh dua orang dokter, spesialis penyakit dalam Abdul Haris dan spesialis kesehatan jiwa Endah Rona Wulan dalam konferensi pers yang hanya berlangsung selama 10 menit. Namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan identitas putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kami akan menghadirkan salah satu saksi mata yang berada dalam lokasi kejadian dan juga turut membantu evakuasi korban. Selamat malam, Mas Rangga Nugraha. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir di studio Primetime News. Sama-sama. Baik, Mas Rangga, langsung saja, bisa Anda ceritakan pada saat itu posisi Anda berada di mana pada saat kejadian? Oke. Sebelumnya mungkin saya mau meluruskan, saya saksi mata, tapi belum sebagai saksi dari pihak kepolisian. Belum dimintai keterangan, Belum betul. dimintai Saya juga bilang saksi mata ya. Betul. Silakan. Oke, untuk pada saat kejadian mobil saya mengendarai mobil sendirian juga. Saya bawa Avanza kurang lebih sekitar 100 meter di belakang BMW X5 itu. 100 meter posisi di belakang. 100 meter, berada di satu jalur. Satu lajur. Saya di belakang lajur. dia. Kemudian setelah beberapa kilometer kita sama-sama, baru sebentar lah, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Saya menghindar dengan kecepatan segitu, konsentrasi saya kan harus fokus. Saya menghindar dan kemudian yang saya lihat adalah orang-orang udah terlempar ke jalanan. Oke, berapa kecepatan Anda pada saat itu? Kurang lebih 140. 140, berarti mobil BMW X5 itu juga melaju kurang lebih dengan Kurang kecepatan lebih yang sama, sama. kalau saya jaga jarak maintain tetap sama, kan berarti dia kurang lebih sama. 140. Kemudian bisa ceritakan, berarti Anda lihat korban sudah terlempar di jalanan. Bergelimpangan di jalanan. Bergelimpangan di jalan, betul. Lalu apa yang Anda lihat? Anda sempat melihat apa yang dilakukan oleh si mobil X5 pengendara Mobil ini? X5 otomatis berhenti ya. Dia untuk BMW setahu saya ada si vlognya, begitu kecelakaan airbag aktif, itu mobil langsung berhenti karena untuk injeksinya pasti langsung mati. Kebetulan saya juga ada mobil orang tua saya BMW juga. Jadi setelah kecelakaan itu otomatis saya menghindar, saya ngerem ke kiri, ngebuang, sempat melintir. Saya lepas rem lagi, saya bisa mengendalikan mobil dan saya mepet ke kanan. Jadi saya ngelewatin mobil Rashid dan para korban-korban itu. Terus apa yang Anda lakukan? Pertama reaksi saya adalah begitu ngeliat di spion ada orang yang bergeletakan jalan, otomatis saya turun. Saya turun, saya coba bantu, dan pertanyaan saya yang pertama keluar adalah, ibu dari mana? Karena waktu itu pertama saya tolong ibu-ibu. Ibu ini posisinya duduk atau tiduran di duduk jalanan? tersender di plat pembatas jalan tol, sebelah kanan, lajur paling kanan. Oke, berapa orang yang Anda lihat berada di jalanan? Yang saya lihat itu 6 orang, ada 2 bapak-bapak, 2 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Oke, Rangga, kita akan teruskan wawancara ini, kita lanjutkan seusai kumandang azan maghrib berikut ini.